Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Midas Sipil 2019, perancangan struktur jembatan. Pertama ini adalah tentang bagaimana memodelkan abutmen di dalam Midas Sipil 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada dimensi abutmen, check unit, penentuan material properties dan section, pemodelan geometrik, peletakan, pembebanan, lalu kombinasi pembebanan, dan output dari pemodelan ini adalah gaya dalam. Dan bahwa akan direncanakan suatu struktur abutmen jembatan dengan dimensi seperti pada gambar di bawah ini. Dan yang gambar sebelah kiri adalah tapak samping dan yang sebelah kanan adalah tapak melintang, di mana jembatan abutmen ini memiliki lebar 13,6 meter. Dan selanjutnya adalah dimensi abutmen. Seperti yang tadi saya bilang bahwa lebar abutmen ini adalah 13,6 dan abutmen ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa section. Pertama adalah kepala, atau saya menamainya yaitu kepala 1, yang kedua adalah kepala 2, lalu ada badan 1, lalu ada badan 2 yang berbentuk taper, lalu badan 3 ada pile cap dan juga bore pipe. Lalu kita masuk ke dalam Midasnya. Setelah membuka aplikasi Midas akan muncul tampilan seperti ini, dan klik yang pada lingkaran ini yaitu tombol atau new. Selanjutnya adalah pertama kita ubah dulu satuannya. Klik tab tools yang berada pada ujung kanan ini seperti yang di lingkar ini, lalu klik unit system, kita ubah satuannya. Ada panjangnya kita ubah menjadi meter, lalu force masanya kita ke kilonewton, heat ke joule, dan temperatur yaitu celcius. Lalu selanjutnya adalah penentuan material properties dan juga section, di mana pada perancangan ini kita menggunakan kuat mutu beton untuk abutmen ini adalah sebesar 30 MPa. Lalu untuk memasukkannya yaitu klik tab properties, lalu klik material properties, lalu klik add. Selanjutnya adalah untuk memasukkannya, nanti setelah klik add akan muncul menu seperti berikut. Di sini kita menamakannya, namanya adalah FC Accent 30, lalu type of design-nya konkret atau beton, dan standarnya adalah non atau dimodifikasi sendiri. Ini juga atau bisa juga menggunakan peraturan lain. Di sini ada seperti peraturan Japan standar, ASTO, dan lain-lain. Lalu ada modulus elastisitas, yaitu menggunakan rumus 4700 dikali akar FC aksen ya. Di sini satuannya masih MPa, maka setelah dihitung ini kita kalikan 1000 agar satuannya menjadi KPa atau kilonewton per meter persegi. Lalu di sini ada position ratio yaitu 0,2 dan thermal coefficient yaitu 10/5 dan juga berjenisnya itu 25 kilonewton per meter kubik. Setelah sudah diisikan semua, apply atau OK. Lalu selanjutnya adalah kita membuat section properties-nya atau membuat bagian-bagian dari abutmennya itu sendiri. Klik properties, tab properties, ini ada section properties, klik, lalu kita klik add. Dan yang pertama adalah pilih DB user, lalu pilih bentuk solid rectangle, namanya adalah kepala 1,
kita pilih user. Di sini ada user.db, kita pilih user, isikan H-nya adalah 0,3 dan B-nya adalah 13,6. Lalu kita apply. Selanjutnya adalah untuk kepala 2, seperti yang sebelumnya, kita hanya mengganti nama yaitu menjadi kepala 2 dan juga H-nya menjadi 0,6. Dan lebar di sini tetap kita selalu 13,6 ya. Selanjutnya adalah badan 1. Kita ubah namanya itu menjadi badan 1 dan juga H-nya kita ubah menjadi 1,6 meter. Yang badan 3 kita pilih taper. Sebelumnya kan db per atau user, kita ubah tabnya menjadi taper. Pilih bentuk solid rectangle, kita namai badan 2 dalam kurung tab user, lalu section I-nya H-nya sama dengan 1 meter, B sama dengan 13,6, section J-nya H sama dengan 1,6 dan B sama dengan 13,6. Untuk I di sini adalah untuk bagian yang bawah ini, dan J ini itu untuk bagian atasnya. Lalu kita klik apply. Selanjutnya adalah untuk badan 3, kita kembali ke db atau user, pilih bentuk solid rectangle, namanya adalah badan 3, kita isikan H adalah 1 meter. Selanjutnya adalah untuk file cap, kita ganti namanya jadi file cap, lalu H-nya 1,6, apply. Lalu selanjutnya untuk bore file ini kita ganti, asalnya kita solid rectangle menjadi solid round. Namanya kita buat menjadi bore file, lalu diameternya adalah 0,8. Selanjutnya adalah pemodelan geometrik. Untuk pemodelan geometrik ini, di Midas ini kita menggunakan titik yang dinamai node ya, dimana node ini kita akan menyambungkan node antar node untuk menjadikan elemen. Untuk membuat node, yaitu kita pilih tab node atau elemen, lalu create nodes, lalu masukkan koordinat awal, yaitu koordinatnya itu adalah x, y, z, di mana x itu adalah arah longitudinal, lalu y adalah arah transversal, dan z itu adalah dari levelnya itu, dari ketinggian. Lalu kita isikan 0,0,0, kemudian kita apply, dan akan muncul titik seperti pada gambar di kanan. Ini adalah titik 1. Lalu masih dengan tab yang sama, diganti menjadi translate node ya. Yang di sini itu kita ganti menjadi translate node. Yang asalnya create nodes jadi translate nodes. Masukkan koordinat z-nya saja jadi 1. Kalau 1 itu artinya ke atas, jika min 1 artinya ke bawah ya. Lalu klik node dengan klik single node. Ini adalah mode single node. Klik mode single node, lalu klik node 1 dan klik apply. Untuk memunculkan nomor node, bisa klik seperti pada gambar di kanan, yaitu display node number. Nanti akan muncul angka di sebelah nodenya. Selanjutnya adalah untuk membuat node seluruhnya, lakukan seperti langkah sebelumnya dan masukkan koordinat yang ada pada layar berikut, dimana nodenya tersebut ada 10 node. Dan ini adalah contoh apabila nomor nodenya itu diaktifkan ya. Jadi muncul nomor di samping nodenya. Saya masukkan seluruh node-node ini sehingga
akan menampilkan seperti pada gambar di kanan. Lalu ada selanjutnya adalah untuk membuat elemen, kita masih dengan tab node atau elemen. Di sini ada tab create element. Lalu masukkan materialnya, kita pilih yang telah kita buat tadi, yaitu FC Accent 30. Dan untuk sectionnya kita pilih yang file cap, karena file cap ini yang paling bawah, sehingga agar mudah di dalam pemodelannya. Kita pilih file cap, kita klik node 1 ke 2, dan akan muncul garis seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah ubah sectionnya menjadi badan 3. Ubah sectionnya saja menjadi badan 3. Selanjutnya tarik atau klik node 2 ke node 3. Dan juga lakukan seperti langkah sebelumnya, hanya mengganti sectionnya sesuai urutannya ya. Setelah selesai, akan muncul gambar seperti ini. Untuk memunculkan gambar 3 dimensinya, maka klik hidden untuk memunculkan model 3 dimensi dengan memencet tombol yang ada pada gambar ini yang dilingkari ini, diklik, atau dengan shortcutnya itu bisa menggunakan Ctrl plus H ya, agar mudah dalam memunculkan gambar 3 dimensinya ini. Nah, di dalam gambar ini dapat dilihat bahwa bahwa abutment ini tapernya masih belum sesuai, sehingga harus diperbaiki atau dimodifikasi terlebih dahulu dengan cara yaitu seperti ini. Klik properties, tab properties, lalu section properties. Klik section properties, pilih badan 2 karena yang taper tersebut namanya adalah badan 2 dalam kurung tab. Klik 2 kali ataupun bisa klik lalu klik modify. Lalu klik di sini change offsetnya, ubah menjadi center top, yang asalnya center to center menjadi center top, dan vertical offsetnya ganti menjadi user. Lalu I dan J nya ini kita diubah menjadi 0,5, dan juga user offset reference-nya diganti menjadi extreme fiber. Lalu klik OK. Jika sudah, maka model abutmentnya telah jadi. Dan selanjutnya adalah untuk pemodelan berfile, dilakukan di akhir agar tidak bingung pada saat memodelkan abutmentnya, karena berfile ini akan timbul banyak node. Dalam perencanaan berfile ini dibuat kedalaman 28 meter dan juga dibagi jadi 2 meter per 2 meter ya, dibuat per 2 meter ya. Dan untuk membuatnya adalah pilih node atau elements, translate nodes, pilih node 1 ya, atau yang paling bawah, ketik koordinatnya yaitu minus 1,2 dan juga minus 6. Ini yang dimasukkannya adalah X dan Y saja. Lalu apply. Dan selanjutnya kita kopikan node nomor 11 ini menjadi 14 buah per 2 meter, karena kedalaman berfile ini adalah 28 meter dan dibagi per 2 meter, sehingga kita copy sebanyak 14. Untuk cara mengkopinya adalah pilih node atau elements, translate nodes, lalu pilih node 11 yang tadi setelah di copy, dan masukkan koordinat Z nya saja minus 2, atau artinya itu ke bawah. Ketik 14 pada number of times, lalu klik apply, dan akan muncul node-node yang baru.
Selanjutnya kita buat elemen profile-nya, yaitu pilih create element, lalu pilih section profile, lalu klik node kedua dari 11 ke 25 langsung saja, dan juga jangan lupa intersect-nya ini diaktifkan ya, diaktifkan, lalu klik apply dan akan muncul elemen profile. Selanjutnya dan ini profile ini baru kita modelkan satu buah. Dan untuk mengkopinya, klik yang ada di trim menu 2 ini. Untuk mengaktifkan trim menu 2 ini, klik yang pada tab gelap ini, klik kanan, lalu di situ ada menu trim menu 2. Nah, diaktifkan akan muncul secara otomatis. Klik double klik pada profile dan dia akan menselect secara otomatis yang berwarna merah ini. Lalu masih dengan translate elemen, kita ubah yang sebelumnya adalah create element, kita ubah menjadi translate elemen dan kita isikan koordinat y nya saja menjadi 2,4, yaitu ke arah, kalau dari gambar ini tampak samping ini berarti ke arah depan, dan number of times nya 5 kali ya, karena pada profile ini area transversal ada 6 buah. Dan setelah diklik, maka akan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah untuk mengcopy ke arah longitudinal, klik seperti sebelumnya, yaitu klik profile, double klik, lalu jaraknya yaitu hanya kita mengisi x-nya saja, itu 2,4, dan number of times-nya kita ubah menjadi 1. Dan selanjutnya adalah boundary atau peletakan ya, dimana bahwa peletakan di sini adalah kita menggunakan roll, karena dia diizinkan bergerak ke arah sumbu Y dan juga ke sumbu X, tapi tidak ke sumbu Z. Untuk membuat peletakan ini, pilih define support dan kita hanya menceklis yang DZ-nya saja, seperti yang sebelumnya tadi saya bilang bahwa tidak diizinkan bergerak pada sumbu Z. Lalu setelah menceklis DZ, maka klik node yang terbawah ini dengan cara select by windows. Select by window ini kita klik, lalu tarik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, klik untuk menselect node yang paling bawah. Fungsinya dari select by window ini, kita tidak perlu mengklik satu-satu node yang akan dijadikan peletakan. Dan ini akan menselect semua node yang terselect oleh select by window ini. Klik apply dan akan muncul peletakan roll ini. Selanjutnya adalah untuk point spring di per 2 meter profile. Caranya adalah klik point spring yang ada pada boundary, klik point spring, kita isikan nilai dari dx sama dengan dsdy. Dari ini nilai point spring ini yaitu didapatkan dari 1000 dikali kedalaman profile dikali d atau diameter dari profile dikali NSPT. NSPT ini dari pengunjung lapangan dan dari lapangan, dan juga di nilai ini dibuat per 2 meter. Dan setelah didapatkan nilai point springnya, maka dimasukkan ke dalam ini SDX dan juga SDY. Lalu selanjutnya adalah karena ini setiap nodenya ini belum terhubung,
Maka untuk menghubungkannya itu menggunakan rigid link. Itu masih di tab boundary, kita pilih rigid link dan juga kita select yang dua node ini yang dilingkari, lalu pilih master nodenya kita ke node 1 atau ke node filecat. Kita klik rigid body, lalu klik apply, dan akan muncul garis berwarna biru ini dan notasi angka 1 sebanyak 6 ini. Selanjutnya adalah untuk menyambungkan node-node yang pada abutment menggunakan elastic link. Lalu di sini ada type-nya, kita ganti menjadi rigid dan kita klik dua node yang akan disambungkan, yaitu yang pertama ada 4 ke 5 disambungkan, lalu ada 6 ke 7, ada 8 ke 9. Dan untuk 191 sampai 197 ini adalah node untuk meletakkan bebannya. Untuk memasukkannya ada di langkah berikutnya. Dan ini adalah pembebanan yang terjadi, di mana ada beban permanen, dan ada beban lalu lintas, dan juga ada beban aksi lingkungan. Dan di sini dapat dilihat di gambar itu bahwa ada dirancang atau dibedakan dalam perhitungan pembebanan, kita bedakan pada daerah eksterior dan juga daerah interior. Dan setiap ini memiliki panjang tributerinya yang berbeda, sehingga kita pisahkan. Di sini ada summary dari pembebanan yang akan kita masukkan ke dalam program mitas. Ini ada girder eksterior dan juga girder interior. Selanjutnya adalah untuk pembebanan. Kita masukkan dulu beban-beban apa saja yang akan kita gunakan di dalam software ini, yaitu dengan klik pada tab load, lalu kita pilih static load. Di sini ada banyak beban, ada temperatur, pre-stress, dan moving load. Kita pilih static load, lalu klik static load cases-nya ini. Dan di sini kita masukkan beban-beban yang akan bekerja pada abutment yang akan kita masukkan ini. Ini ada SW, ada DL, SDL, ada PA, PS, PAE atau tekanan tanah, UDL KL atau ini UDL KL, rem, hingga pada selain ini pada beban hidup, dan juga ada beban angin pada struktur dan juga pada lalu lintas. Lalu untuk pembebanan, maka dibutuhkan node-node yang baru, itu dimana node ini adalah tempat girder itu diletakkan. Untuk membuatnya itu klik node 1, lalu kita pilih di sini ada tab node element, lalu di sini kita pilih translate, dan yang tadi node yang kita pilih adalah node 1, dan kita jaraknya adalah masukkan yang sumber Z-nya saja, yaitu 3,755. Setelah itu akan muncul node baru, yaitu node 191. Lalu klik, kita kopikan ke kiri dan kanan. Di sini di sini seharusnya adalah 1,85, dan kita klik 191 ini nodenya, dan untuk equal distance-nya kita ubah jadi sumbu Y-nya kita ubah minus 1,85, dan ketik 3 pada number of times. Klik apply dan akan muncul
191 hingga 194, lalu lakukan yang sama, klik 191, node 191, jaraknya untuk sumbu Y menjadi plus 1,85. Klik apply. Selanjutnya adalah untuk pembebanan, kita pilih load di sini, dan juga di sini ada self weight. Self weight ini untuk beban sendirinya, untuk beban pada pemodelan ini. Pilih SW pada load case name-nya dan isikan -1 pada sumbu Z, karena beban ini bekerja searah gravitasi. Dan kita isikan pada sumbu Z yaitu -1. Lalu klik add. Lalu kita pilih load, lalu ada noda load di sini, klik noda load, dan load case name-nya adalah DL. Untuk dead load seperti plat lantai, diafragma, stopper, dan juga lain-lainnya. Kita klik DL, lalu kita klik pada daerah eksterior yang terluar, kita klik, kita isikan bebannya sesuai tabel pembebanan pada yang sebelumnya. Dan juga jika sudah diklik eksterior, klik apply, dan selanjutnya adalah memasukkan beban yang eksterior itu selain dari node yang tadi. Kita klik, lalu masukkan bebannya dan apply, dan akan muncul bebannya seperti pada gambar berikut. Dan lakukan seperti langkah sebelumnya untuk beban-beban yang belum dimasukkan, yaitu seperti STL, DLK, rem, pedestrian, dan juga beban angin. Untuk beban angin sama seperti langkah sebelumnya, tetapi yang dimasukkannya adalah pada arah sumbu Y, yaitu FY, sehingga akan mencapai bebannya seperti gambar berikut. Dan selanjutnya untuk beban tekanan tanah, yaitu pilih line beam loads. Pada tab loads ada di sini terdapat line, lalu pilih PA load case name-nya, lalu load type-nya ubah menjadi trapezoidal loads agar tidak seragam bebannya. Lalu masukkan sumbunya, itu diubah menjadi sumbu X atau longitudinal, masukkan 1 pada X1, dan juga input beban W1 sama dengan 855,8 dan W2 sama dengan 378,1. Lalu pilih node 1 dan 4 pada ini ya, node for loading line. Klik saja node 1 dan juga node 4-nya, lalu klik apply. Lalu lakukan hingga mencapai kepala abotan yang paling atas. Selanjutnya adalah pembebanan gempa. Di sini di dalam gempa ini, untuk memasukkannya itu klik load, lalu ada yang sebelumnya adalah static load, kita ganti atau kita ubah menjadi dynamic load. Lalu klik RS functions. Ini adalah untuk memasukkan respons spektranya. Kita klik add, lalu kita namakan function name-nya dan masukkan periode 0 dan juga 0 hingga 4 detik ya. Lalu kita masukkan respons spektranya dan 0,6. Di sini respons spektranya hanya 0,6 karena abutment ini tertahan oleh tanah. Lalu jika sudah, klik OK. Selanjutnya adalah untuk mengaktifkan beban gempanya, kita
kita klik rs load cases sebelah dari rs function. Load case name-nya kita namakan EQY dan juga EQX, atau EQX dan juga EQY, skala faktornya dan 0,5. Klik respon spektra yang sudah dimasukkan, dan lalu di sini, di bawah sini adalah klik add ya. Di sini mungkin ini kepotong, seharusnya ada klik add. Klik add untuk EQY, direct excitation angle-nya diganti menjadi 90 derajat karena bekerja pada arah Y. Sudah, selanjutnya adalah kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini sesuai dengan peraturan yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi yang kondisi-kondisi yang ada di lapangan atau yang nantinya akan bekerja pada jembatan yang kita rancang ini. Untuk memasukkan kombinasi pembebanan ini bisa dikopikan langsung dari Excel agar lebih jelasnya. Dilihat saja pada saat praktik pembuatan kombinasi pembebanan ini. Untuk masukkan kombinasi pembebanan, klik tab result di sini, results, lalu ada load combination. Pada load combination ini kita masukkan namanya terlebih dahulu dan juga beban-beban yang tadi telah kita masukkan akan otomatis ada di sini, sehingga kita hanya memasukkan faktor-faktornya saja. Dan ini faktornya ini adalah yang sesuai standar, dan ada yang ini yang satu ini adalah pada saat layan, dan juga yang ini yaitu pada saat kondisi ultimate. Jika sudah, maka sudah dimasukkan, maka klik close. Selanjutnya, apabila sudah selesai hingga kombinasi pembebanan, maka selanjutnya adalah kita running pemodelan yang telah kita modelkan ini dengan klik F5 atau ada di keyboard. Di keyboard ada tombol function, itu F5. Klik saja, nanti akan otomatis running. Dan apabila Midas ini ada seperti kalimat berikut, yaitu your Midas job is successfully complete, maka itu artinya adalah berhasil, tidak terjadi error. Apabila ada tulisan warning atau tidak bisa di running, maka itu ada sesuatu yang error dan harus dicek apakah nodenya yang bermasalah ataupun boundary-nya atau yang lain-lainnya. Dan jika sudah ada kalimat ini, maka itu sudah berhasil. Dan ini adalah gaya-gaya dalamnya. Dan klik pada tabel results, ada force di sini, pilih beam diagram, lalu load case-nya atau kombinasi, pilih yang paling ekstrim atau dari beberapa kondisi di sini pilih. Lalu di sini ada FY, MY dan lain-lain. Untuk Fx adalah untuk gaya aksial, My adalah untuk momennya itu sendiri, dan Fz adalah untuk gaya gesernya. Dan klik My, lalu akan muncul seperti ini. Dan untuk menghasilkan yang solid seperti gambar ini,
klik solid pada display options, dan untuk memunculkan legend ini itu klik legend di sini, dan pada tombol titik 3 ini pilih fix dan juga decimal pointnya 2, kemudian di OK dan akan muncul seperti gambar berikut. Dan ini adalah yang telah di running. Yang dikira adalah bidang momen, tengah dan gaya geser, selanjutnya adalah gaya aksial.